Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Buang kebencian dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang akan menjadi tema khotbah kita pada malam hari ini. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu peristiwa atau sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau cara pandang kita dipenuhi keraguan-raguan, maka setiap kejadian pasti akan dicurigai atau akan muncul pikiran-pikiran negatif dalam kita sendiri. Sebaliknya, jika seorang memiliki cara pandang positif, seorang yang memiliki cara pandang yang baik, yang dia berpikir bahwa semua itu ada dia punya kebaikan, maka dia melihat sebuah masalah itu pasti ada dia punya jalan keluar. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dalam dia punya masalah. Karena Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Kita harus percaya. Kita harus buang kita punya kebencian. Karena setiap masalah itu pasti kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kita ini masalah, ini cobaan? Memang kita percaya cobaan itu sangat berat. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi. Reaksi mereka terhadap peristiwa itu pun berbeda-beda. Bagi Maria dan Marta ini adalah mujizat, sebab Lazarus saudara mereka laki-laki hidup kembali. Mereka terhibur, mereka sukacita, mereka percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Bahwa kita sebagai pemuda-pemudi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu yang menyelamatkan kita semua. Jadi setiap apa yang kita jalani, kita punya kehidupan sehari-hari, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan ini semua di masa depan yang baik. Bahkan Imam Besar juga tidak percaya, dia ragu-ragu. Dia bilang lebih baik satu orang mati daripada semua bangsa, semua orang yang di dunia celaka dan dunia tidak ada satu orang pun. Lazarus adalah salah satu cara Yesus untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Pelajaran pertama itu kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus tanpa ada keraguan dalam kita hidup. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Tuhan itu Maha Tahu. Kita hanya hidup di atas semua kendalinya. Jadi jangan kita hanya percaya setengah-setengah. Kita harus percaya dengan sepenuh hati, terutama potong pemuda-pemudi. Karena kita adalah Tuhan punya gereja. Kita yang harus tanamkan itu di dalam kita sendiri. Bahwa kita adalah penerus kebenaran Injil yang akan ada di masa depan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Apapun masalah tantangan yang kita hadapi, kita harus percaya. Semua ragu-ragu yang ada di dalam kita punya hidup kita harus buang. Yang kedua, kita belajar untuk melihat cara pandang. Bagaimana kita melihat mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kita punya kehidupan. Yang buruk sebagai pelajaran untuk kita punya diri dan kita ubah kita punya diri. Dan yang baik kita tetap pegang teguh itu kebaikan. Biar itu kebaikan kita bisa bawa berkat buat orang lain. Sebelum kita bawa berkat untuk orang lain, kita bawa berkat untuk kita punya diri sendiri. Karena dari kita pun diri sendiri, maka kita akan membawa berkat untuk orang lain. Jadi apapun itu, berbuatlah baik. Meskipun banyak orang yang menilai kita tidak baik, kita ini orang buruk, kita ini orang yang tidak pantas. Tetapi kita harus tetap teguh, kita harus tetap mengambil hal-hal positif. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda harus tetap menjadi orang yang baik. Amin.